Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Ramadhani dengan NPM 2042554, Prodi PGSD semester 4 kelas H. Yang terhormat Bapak Dr. Tio Gusti Satria, MPD, dengan mata kuliah telaah kurikulum. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar pertimbangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Yang kedua, rasialitas pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang pertama, dasar pertimbangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 disusun untuk memperbaiki sistem pendidik agar peserta didik tidak hanya memiliki pengetahuan tetapi juga memiliki sikap dan keterampilan yang baik. Kurikulum ini dirancang dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut. 1. Perubahan dan perkembangan zaman. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang sangat dapat menuntut dunia pendidikan untuk menyiapkan peserta didik agar mampu menghadapi tantangan. 2. Meningkatkan kualitas pendidik, yakni kurikulum 2013 dibuat meningkatkan mutu pendidik di Indonesia dengan menekankan keseimbangan antara kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 3. Penguatan pendidik karakter. Pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik tetapi juga pada pembentukan karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. 4. Pembelajaran yang aktif dan berpusat pada peserta didik, yakni dalam kurikulum 2013, proses pembelajaran dirancang agar peserta didik lebih aktif mencari dan menemukan pengetahuan sendiri, sementara guru berperan sebagai fasilitator. Kelima, perbaikan kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Kedua, dasar pertimbangan kurikulum merdeka, yakni kurikulum merdeka dikembangkan untuk memberikan pembelajaran yang lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik serta kondisi sekolah. Adapun beberapa dasar pertimbangan antara lain: 1. Kebutuhan pembelajaran yang lebih sederhana dan mendalam, yakni kurikulum merdeka dirancang dengan materi yang baik sederhana sehingga peserta didik dapat memahami konsep pembelajaran secara lebih mendalam. 2. Memberikan kebebasan kepada guru dan peserta didik, yakni guru diberi keluasan dalam memilih metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kelas sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Ketiga, menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi peserta didik. Setiap peserta didik memiliki kemampuan dan minat yang berbeda. Kurikulum merdeka memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi dan minatnya. Keempat, pemulihan pembelajaran setelah pandemi. Kurikulum ini juga menjadi salah satu upaya untuk mengatasi ketinggalan pembelajaran yang terjadi akibat pandemi. Kelima, penguatan karakter melalui profil belajar Pancasila. Kurikulum merdeka menekankan pembentukan karakter peserta didik agar memilih sikap beriman, mandiri, kreatif, serta berpikir kritis, serta mampu bekerja sama. Langkah selanjutnya tentang rasialitas pengembangan kurikulum 2013, yakni rasialitas pengembangan kurikulum 2013 didasarkan pada kurikulum untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia agar mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman. Kurikulum ini dikembangkan dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut. Pertama, tantangan perkembangan zaman, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi.
menuntut sumber daya manusia yang memilih kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan mampu bersaing secara global. Kedua, rendahnya hasil belajar peserta didik, yakni beberapa hasil evaluasi pendidik menunjukkan bahwa kemampuan peserta didik dalam memahami konsep, memecahkan masalah, dan berpikir kritis masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, kurikulum ini perlu disempurnakan. Ketiga, pentingnya pendidikan karakter, yakni pendidikan tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter peserta didik agar memiliki sikap yang baik, sangat jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli terhadap lingkungan. Keempat, keseimbangan kompetensi. Kurikulum 2013 menekankan keseimbangan antara 3 aspek utama, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga peserta didik berkembang secara utuh. Kelima, perubahan proses pembelajaran. Pembelajaran diarahkan agar lebih aktif, kreatif, dan berpusat pada peserta didik, sementara guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitasi. Kedua, rasialitas pengembangan kurikulum merdeka. Rasialitas pengembangan kurikulum merdeka didasarkan pada kebutuhan sistem pendidik yang lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan ketentuan peserta didik serta perkembangan masyarakat. 1. Pemulihan pembelajaran. Setelah pandemi, banyak peserta didik mengalami ketinggalan dalam pembelajaran. Kurikulum merdeka dikembangkan untuk membantu memulihkan kemampuan belajar peserta didik. Kedua, pembelajaran yang lebih fleksibel. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada guru dan sekolah dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi lingkungan sekolah. Ketiga, fokus pada materi esensial. Materi pembelajaran diserahkan agar peserta didik dapat memahami konsep peserta lebih mendalam dan tidak terbebani oleh terlalu banyaknya materi. Keempat, pengembangan potensi dan minat peserta didik. Kurikulum merdeka memberikan kesempatan, yakni kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat, minat, dan kreativitasnya melalui berbagai kegiatan pembelajaran dan proyek. Dan terakhir, penguatan prodi belajar Pancasila kurikulum merdeka, yakni menekankan membentuk karakter peserta didik ada menjadi individu yang beriman, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan mampu bekerja sama. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.